Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kali ini gue akan melanjutkan kembali pembahasan F1 2024 launch car terbaru, yaitu tim asal Prancis, yaitu tim BWT Alpine atau BWT Alpine dengan kode bodi mereka yaitu A524. Untuk spesifikasi sasis mobil mereka di tahun 2024 ini dan yang telah diluncurkan pada tanggal 7 Februari kemarin. Memang tidak banyak yang berubah dari tim Alpine untuk spesifikasi mobil mereka di tahun 2024 ini dari segi desain, aerodinamika, dan aerodinamika konsep itu sendiri, bahkan mekanikalnya memang tidak terlalu banyak yang berubah dari mobil pendahulu mereka yaitu A523 atau Alpine tahun 2023. Dan mereka masih melanjutkan tren desain yang mereka buat di tahun 2023, namun ada sedikit hal yang berubah di mobil mereka. Tidak secara general, tapi lebih ke arah update minor di mobil mereka. So, bagaimana dengan mobilnya? Dan inilah dia BWT Alpine dengan kode bodi A524. Dan ya, ini adalah mobilnya dari Alpine dengan kode bodi A524 atau A524 dengan mobil spesifikasi untuk tahun 2024-nya. Dan di sini adalah mobilnya dengan yang warna sangat hitam di sini. Dan kita akan mulai seperti biasa untuk bagian depannya dan apa saja yang berubah dari A523 atau Alpine mobil tahun 2023 di sini. Oke, kita akan mulai dari depannya di sini. Yang juga sedikit lumayan perubahan pada sisi depannya, yang dimana Alpine merombak sistem front wing mereka dengan nose-tipnya. Di sini front wing nose-tip 1, 2 yaitu front wingnya. Dan yang ketiga adalah struktur dari front wing nose-tipnya yang ditempatkannya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, Alpine menambahkan lumayan banyak pengait flaps di sini dan perubahan pada geometri untuk front wing mereka seperti itu. Dari sistem suspensi mereka masih sama, yaitu menggunakan suspensi push rod di sini. Lalu diameter atau ukuran dari front wingnya mereka merubah ukurannya di sini. Jadi perubahan ukuran di sini, lebar dari front wing mereka, hidung mereka mengalami perubahan karena pada awal tahun ini kalau nggak salah Alpine ditegur oleh FIA karena mereka tidak lolos, kalau nggak salah mereka tidak lolos uji tabrak pada bagian depannya mereka karena struktur dari front wing mereka tidak kuat, dan itu membuat Alpine harus mendesain ulang struktur front wing mereka seperti itu. Front mereka harus didesain ulang oleh Alpine sehingga harus lolos uji tabraknya seperti itu. Dan selain pada bagian hidungnya, Alpine juga merombak pada bagian inlet setpotnya di sini. Untuk inlet setpotnya kita akan melihat pada bagian sampingnya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang perubahan pada bagian nose tip dan front wingnya. Pada bagian nose tip dan front wing, Alpine merubah cukup signifikan pada bagian di sini, yang dimana dari nose tipnya mereka menempatkan nose tipnya sama-sama tetap masih pada bagian main plane di sini. Mereka juga masih meletakkannya pada bagian main plane di sini.
main plane. Namun pada A5 A524 di sini nose tip pada main plane-nya mereka tidak lebih datar, maksudnya. Jadi nose tip mereka di sini lebih datar ketimbang di generasi sebelumnya, yaitu dimana main plane di sini dia mengikuti dari nose tipnya, yaitu dia adanya area yang naik di sini. Nah, area yang naik di sini ketimbang di A524 yang lebih cenderung datar front wingnya. Namun tetap masih meletakkannya pada main plane-nya tersebut. Yang kedua yaitu dimana adalah bentuk geometri dari front wing mereka yang lebih sederhana namun lebih agresif bentuknya. Nah, di sini dia lebih datar pada bagian dalam bannya, namun di sini sangat tinggi di sini. Yang sama juga sebenarnya konsepnya sama juga dengan di tahun lalu sebelumnya, yang dimana di sini dia lebih tinggi, namun di sini lebih datar. Namun kalau di tahun 2023 Alpine lebih agresif pada bagian tingginya di sini, karena ini untuk mengindikasikan untuk memberikan asupan suplai udara ke bagian tengah mobil, seperti itu. Selain itu yang berubah tidak ada lagi, suspensi masih sama bentuknya, yaitu masih menggunakan push rod di sini. Oke, itu daripada bagian depannya. Kita akan masuk ke bagian sampingnya mungkin ya. Untuk bagian samping sebenarnya masih sama pada Alpine A524 di sini. Sama-sama masih menggunakan sistem downwash di sini. Nah, sistem downwash di sini. Namun Alpine merombaknya menjadi sistem downwash yang mengambang setpotnya. Sebentar. Nah, jadi Alpine menggunakannya sistem downwash yang mengambang di sini. Dengan di sini adalah lip underbite-nya. Nah, seperti itu. Dan di sini dia tampak lebih mengambang ketimbang di tahun sebelumnya yang dia menapak pada bagian bawah setpotnya, pada bagian floor mobil tersebut. Begitu. Lalu dari desain canonnya juga masih sama. Dan di sini masih sama. Ya walaupun di sini tidak ada lower exit-nya ketimbang di A523, namun diharapkan lower exit-nya atau exit radiatornya ditempatkan di tempat yang sama, seperti itu. Seperti itu, dan kita akan mulai masuk ke bagian perspektifnya mungkin ya. Di sini. Nah. Jadi perubahan pada bagian setpotnya atau inlet setpotnya, mereka lebih memanjang ke sini, memanjang ke arah samping ketimbang di tahun sebelumnya yang dia lebih mengkotak di sini dan lebih kecil inlet setpotnya ketimbang di A524 di sini. Dan bisa kita lihat kalau di sini bentuk setpotnya dia mengambang ya, jadi tidak menapak pada bagian floornya di sini. Seperti itu. Dan bentuk konsepnya masih sama, yaitu masih downwash dan menggunakan desain canonnya. Seperti itu, dan mungkin itu saja. Dan untuk bagian belakangnya masih sama dengan generasi sebelumnya di A523. Dan untuk bagian atasnya juga masih mirip-mirip sama di sini. Dengan di sini terdapat area kolamnya yang melengkung di sini, dan downwash ke arah inwash ke arah bagian dalam mobil. Dan ini juga masih sama. Di sini masih ada terdapat kolamnya di situ. Seperti itu, dan ya mungkin itu saja untuk dari Alpine perubahan yang terjadi. Nah, ini untuk setpotnya
Oh iya, untuk inline sidepodnya ini bukan hanya berubah ke arah geometrinya saja, namun sidepod dari Alpine ini juga merubah bentuknya, yaitu ke arah samping sini. Sebentar, yaitu mereka menambahkan suatu unsur elemen di sini. Jadi dia turun ke bawah sini. Jadi ini adalah lubang di sini. Yang dimana yang di sini adalah inline sidepodnya, sedangkan yang di bawah sini ini adalah diindikasikan sebagai S-duct, yang dimana ini adalah yang digunakan oleh Ferrari tahun 2023 yang bertepatkan di bawah inline sidepodnya. Sebentar. Jadi ditempatkan di bawah inline sidepodnya di sini. Nah, S-duct ini berada di sini. Yang dimana sebenarnya ini mungkin untuk mengirimkan udara angin dingin ke bagian atas mobil untuk memperlancar atau mengefisiensikan udara tersebut. Apalagi kalau di sini Alpine menggunakan lower exit, maka S-duct ini untuk menyapu angin panas yang keluar dari radiator tersebut. Seperti itu. Jadi ada penambahan S-duct di sini, dan bentuk geometri dari Alpine inline sidepodnya seperti itu. Untuk dari floor pasti akan banyak perubahan di sini sesuai dengan bentuk gelaran GP yang akan dilangsungkan seperti itu. Oke, itu dia dari mobil tim asal Prancis ini, yaitu tim BWT Alpine dengan kode bodi mereka yaitu A524. Tidak begitu banyak yang berubah dari mobil mereka pendahulunya, namun memang ada sedikit hal-hal baru yang mereka pasang di mobil A524 mereka sebagai update minor dan untuk memperbaiki dari segi aerodinamika mereka. Dan dari segi konsep, desain aerodinamika masih sama dengan mobil Alpine 2023 mereka, karena memang mobilnya sudah bagus dan hanya perlu update minor sedikit di berbagai sisi. So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Sampai jumpa di minggu depan, dan gue akan bahas F1 kembali.